Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi semua teman-teman. Saat ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mensertifikatkan tanah dan bangunan. Terminologi di dalam peraturan perundang-undangan, sertifikat atau mensertifikatkan tanah dan bangunan itu namanya pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah di PP 2497 itu ada dua. Pendaftaran tanah pertama kali, yaitu mensertifikatkan tanah, mendaftarkan tanah yang tadinya nggak terdaftar sehingga terdaftar dan memiliki sertifikat. Nah, pendaftaran tanah pertama kali ini juga dibagi dua. Ada yang dilakukan secara sporadis, yaitu dilakukan oleh orang perorangan dan biayanya atas biaya perorangan tersebut, dan dilakukan sistematis, yaitu dilakukan oleh negara. Dan biasanya satu kawasan, apakah itu satu desa dan atau satu RT atau RW, tergantung dari kebijakan Pemda provinsi tersebut. Nah, satu lagi adalah pendaftaran tanah pemeliharaan data. Pendaftaran pemeliharaan data itu adalah pendaftaran tanah dari tanah-tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertifikat, dipelihara datanya karena ada terjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu ada peristiwa hukum karena bukan perbuatan hukum, yaitu terjadi peristiwa hukum kematian, sehingga terjadi waris dan ada peralihan hak. Atau peristiwa hukum karena perbuatan hukum, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, atau pemasukan tanah dan bangunan menjadi modal suatu korporasi, atau pembagian hak bersama, lelang, dan wakaf. Itu namanya adalah pendaftaran tanah pemeliharaan data. Kita sekarang masuk ke dalam pendaftaran tanah secara sporadis atau mensertifikatkan tanah dan bangunan oleh perorangan atas biayanya sendiri. Kita memerlukan dokumen atau data yuridis, yaitu KTP, akta lahir, kartu keluarga, NPWP dari pemilik awal sampai pemilik terakhir. Ya. Kedua adalah PBB 10 tahun terakhir. Kenapa 10 tahun? Karena daluarsa daripada sebuah hukum pajak adalah 10 tahun. Dan pernyataan sejarah tanah yang dinyatakan oleh yang mau mendaftarkan tanah dengan saksi-saksi dan diketahui oleh lurah. Juga pernyataan bahwa tanah yang mau didaftarkan itu atau yang mau disertifikatkan itu tidak di dalam sengketa. Itu juga dilakukan oleh yang mau mendaftarkan tanah, ditandatangani oleh 2 saksi minimum dan juga lurah. Yang terakhir adalah pendaftaran tanah bahwa yang mau mendaftarkan tanah atau yang mau mensertifikatkan tanah itu tidak memiliki maksimum bidang tanah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Itu ada maksimumnya bahwa setiap jenis tanah itu satu kartu keluarga tidak boleh melebihi 5 bidang tanah. Dan juga kopi letter C yang dilegalisir oleh lurah. Letter C itu adalah suatu peta dari suatu daerah yang diketahui siapa saja pemiliknya. Itu harus dikopi dan dileges oleh lurah, di mana lurah menjabat pada saat pendaftaran tanah. Dan juga girik yang dilegalisasi. Girik adalah tanda pembayaran pajak sebelum negara Indonesia merdeka, dan girik itu adalah salah satu bukti kepemilikan tanah. Walaupun nanti di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa girik itu kalau tanah itu tidak didaftarkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, turun derajatnya menjadi sebuah petunjuk, bukan lagi bukti sebuah kepemilikan tanah. Dari semua dokumen yuridis tersebut dibawa kepada seksi pengukuran tanah. Ya. Dan seksi pengukuran tanah itu akan melakukan tinjauan dan mengukur tanah itu dengan suatu alat namanya teodolit. Dia akan menghasilkan sebuah gambar ukur. Nanti gambar ukur itu akan ditandatangani oleh pemilik batas-batas daripada tanah tersebut dan ditandatangan lagi oleh lurah. Dari gambar ukur itu akan dibuat nanti gambar digital oleh seksi pengukuran tanah. Setelah keluar gambar digitalnya, nanti akan dibuatkan surat ukur. Surat ukur itu adalah yang dinamakan adalah data fisik daripada tanah tersebut. Nanti
seluruh dokumen yang tadi data yuridis yang sudah saya sebutkan di atas, aslinya bersama gambar ukur yang sudah ditandatangani oleh batas-batas dan lurah, dan surat ukur dan gambar digital dibawa kepada seksi pendaftaran tanah di kantor pertanahan tingkat 2 di mana tanah itu berada. Di seksi pendaftaran tanah nanti akan membentuk namanya panitia adjudikasi. Dan panitia adjudikasi itu akan datang kepada tempat tanah itu berada untuk melihat atau mengecek kebenaran daripada data fisik dan data yuridis dari tanah tersebut. Setelah itu, panitia adjudikasi akan buat berita acara panitia adjudikasi yang terdiri dari para pejabat kantor pertanahan tingkat 2 bersama lurah di mana tanah itu berada sebagai anggota. Nanti panitia adjudikasi itu semuanya udah ditandatangani lurah, dan permintaan tanda tangan lurah itu dilakukan oleh pemilik tanah sendiri, bukan oleh BPN. Nanti dibawa kepada seksi pendaftaran tanah, nanti akan dibuatkan buku tanah. Buku tanah itu nanti akan disalin oleh kantor pertanahan tingkat 2 tersebut dan akan disatukan dengan gambar ukur dan surat ukur dan dilampirkan atau disampul sama sebuah cover yang tulisannya sertifikat tanah. Dan sertifikat tanah itulah salinan buku tanah dan gambar ukur dan surat ukur yang diberikan kepada pemilik. Saya mau kasih tunjuk, ini adalah contoh cover buku tanah. Tulisannya sertifikat tanah. Di halaman kedua, kita akan lihat ini adalah nama dan juga di mana batasnya dan juga di mana nomor daripada kode tanah itu berada. Di halaman ketiga, inilah yang dibilang data yuridis. Semua data dokumen-dokumen yang tadi kita serahkan aslinya kepada sesi pendaftaran tanah dimasukkan dalam kolom-kolom ini. Tanah itu berasal dari mana? Apakah itu konversi dari hak milik adat, atau itu ada dari tanah negara, atau itu dari tanah HPL dan sebagainya, semuanya itu ada. Siapa pemiliknya dan juga surat ukur dan gambar ukurnya disebutkan di sini. Dan kalau umpamanya itu hak milik tidak ada jangka waktu, tapi kalau HGB, HGU, hak pakai itu ada jangka waktunya. Dan di sini adalah kolom kosong yang jika terjadi peralihan hak karena perbuatan hukum atau tanpa perbuatan hukum, umpamanya waris, di sini disebut. Ini adalah pendaftaran tanah pemeliharaan data. Atau terjadi jual beli, atau terjadi pembebanan hak tanggungan karena tanah itu dijaminkan kepada sebuah bank. Ini ditaruh di dalam halaman yang kosong ini. Kalau halaman yang kosong ini sudah penuh karena ada terjadi peralihan hak, akan ditambahkan halamannya oleh kantor pertanahan. Dan ini ada ya. Nah, ini surat ukur. Surat ukur itu disalin di sini, disatukan. Surat ukur yang tadi lembaran yang ada di dalam buku tanah itu disalin, ditaruh di sini, dan ini adalah gambar ukur. Di mana tanah itu berada, batas-batasnya, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan juga di sini adalah tanda tangan daripada kepala kantor pertanahan tingkat 2 di mana tanah itu berada. Simpel sekali melakukan pendaftaran tanah pertama kali atau pensertifikatan tanah. Lamanya adalah warawirinya di kantor BPN. Oke, segera daftarkan tanah Anda, terutama tanah yang Anda kuasai secara fisik. Selamat mendaftarkan tanah dan dapatkanlah sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Terima kasih.